karakter-karakter yang memang harus dimiliki oleh seseorang yang mau bekerja ya di satu perusahaan gitu. Nah ini diabaikan. Ketika diabaikan ya mungkin pada saat itu mungkin ya kalau di kita ya di Sinatria Farm waktu itu, contohnya direkturnya Sinatria Grow, sama sekali nggak pernah menyentuh pupuk sebelumnya gitu kan. Tapi kan karena kita motivasi terus, kemudian kita tunjukkan bahwa dia bisa, akhirnya kan bisa jalan sendiri, punya ide-ide sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai SDM atau tim yang diperlukan atau yang harus ada di peternakan itu seperti apa. Jadi pada hari ini kita akan banyak membahas bukan soal ternak, tapi soal manusia. Jadi manusia yang menjalankan peternakan itu harusnya seperti apa. Masih bersama Ibu Vita Krisna Dewi, ya, kita akan banyak bertanya dengan beliau selaku praktisi dan pemilik Sinatria Farm seperti itu. Selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bara, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau dalam sesi ini kita akan banyak bercerita mengenai sumber daya manusia, Bu. Soalnya kan dari sesi podcast kita dari awal sampai kemarin kan kita bahas ternak. Jadi hari ini kita bahas tentang manusia atau operator yang menjalankan peternakan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama, kesalahan yang umum dilakukan oleh owner atau pemilik peternakan ini dalam membangun tim itu apa saja? Ini berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan mungkin lebih tepatnya sebenarnya pertanyaan ini mungkin ditanyakan ke psikolog kali ya, tapi atau yang biasa di HRD. Tapi ini berdasarkan pengalaman kita ya, pengalaman Sinatria sejak 2015 bahkan ya. Kita kan memang kendala kita di SDM. Ada beberapa hal yang bahkan sampai sangat fatal ya, dari yang sederhana sampai sangat fatal. Sampai tahun kita baru nemu tim yang ini kan dari akhir 2024 itu ya, baru nemu tim yang lumayan solid gitu. Nah, apa sebenarnya kesalahan-kesalahan ini berdasarkan pengalaman kita ya, berdasarkan pengalaman Sinatria. Yang pertama itu kita sudah gagal ketika merekrut. Jadi pada saat rekrutmen ini kita gagal. Nah, gagalnya seperti apa? Kalau di kita sendiri, kegagalan kita itu diawali dari kita memang kurang selektif dalam memilih. Contohnya gini, kegagalan kita kurang selektif itu mungkin karena kita hanya memperhitungkan masalah skill dan knowledge. Jadi seseorang yang punya kemampuan, punya pengetahuan, dia mau belajar, tetapi kita mengabaikan aspek yang lain. Aspek yang lain itu misalnya ya attitude misalnya. Attitude kan macam-macam ya. Itu kaitannya dengan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, gitu ya, kejujuran, terus kemudian kemampuan dia dalam memikul beban ya, dan bekerja dalam tekanan. Ini kan karakter-karakter yang memang harus dimiliki oleh seseorang yang mau bekerja ya di satu perusahaan gitu. Nah ini diabaikan. Ketika diabaikan ya mungkin pada saat itu mungkin ya kalau di kita ya di Sinatria Farm waktu itu awal-awal kita membangun Sinatria itu kan berdasarkan kedekatan saya dengan si A atau si B, kemudian saya ngajak kerja bareng tapi tidak memperhitungkan aspek-aspek yang tadi yang attitude tadi. Jadi kesalahan di rekrutmen kadang-kadang itu ya, jadi hanya memperhitungkan masalah skill dan knowledge. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita itu mungkin di teman-teman yang lain ya yang mengalami masalah ini, ketika merekrut orang itu hanya berdasarkan ya karena saya sedang membutuhkan, saat ini saya sedang membutuhkan, tapi saya nggak nemu orang. Akhirnya siapapun yang kita temukan itulah yang akan kemudian kita bertanggung jawab gitu. Padahal kan kita nggak bisa seperti itu ya. Apakah dia memang orang yang punya kemampuan leadership misalnya? Kan ini hanya sekedar beternak ini apa sih gitu kan. Tapi karena Sinatria punya visi yang panjang, visi yang besar, terus kemudian kita bebankan pada orang yang hanya sekedar ya daripada nggak ada orang yang bertanggung jawab ya udah kamu aja gitu. Kan nggak bisa begitu. Ketika kita mau punya visi yang besar maka orang yang kita
masukkan atau kita ajak bergabung ini juga memang dia punya kemampuan spesial gitu kan, tidak hanya knowledge dan skill, tapi juga dari hal yang lainnya tadi, lima penopang tadi itu harus ada gitu. Jadi kesalahan rekrutmen itu kadang-kadang di situ, hanya mengandalkan pada knowledge dan skill, apalagi kalau kita tidak punya yang knowledge dan skill tadi, ya seadanya kemudian kita pakai. Terus kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita terburu-buru dengan, tadi kan terburu-buru ya, yang kedua tadi terburu-buru dengan harus mendapatkan itu karena kita terburu-buru untuk segera mulai. Nah, karena kita terburu-buru segera mulai, akhirnya kita terburu-buru, ya udahlah ini adanya ini kita pakai. Ada lagi kesalahan kita yang lain terkait masalah rekrutmen gitu ya. Itu ketika kita bukan tertipu oleh penampilan. Kalau tertipu oleh penampilan berarti memang kita ya tidak punya kemampuan untuk menilai orang gitu. Tapi faktanya itu emang ada. Jadi ada orang-orang yang dia ketika wawancara dengan kita menunjukkan performa yang luar biasa bagus gitu. Tapi ketika kerja di lapangan ternyata lah gitu ya. Cuma gitu doang gitu ya. Nah, ketika dia mendapatkan tekanan tuh dia nggak sanggup dan akhirnya dia keluar. Beberapa hal seperti itu yang membuat kita ini seringkali mempengaruhi pekerjaan ke depan gitu. Karena kita salah dalam merekrut gitu. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, itu biasanya karena kita tidak ada surat perjanjian gitu. Jadi kita sudah merekrut orang yang benar, tetapi kita tidak mau mengikat dia. Ya itu sebenarnya kan kesalahan di kita ya. Harusnya ketika kita nemu orang yang tepat, segera diikat dia, supaya dia nggak kabur kemana-mana. Fungsinya mengikat itu apa sih? Fungsinya mengikat itu memberikan kepastian antara kita gitu ya. Saya dengan calon karyawan saya sama-sama memahami bahwa ketika saya bekerja di sini, pekerjaan saya adalah ini, jangkauan lingkup pekerjaan saya adalah ini, dengan pekerjaan seperti ini saya mendapatkan salary berapa. Kalau memang tidak cocok ya dia tinggal mengatakan, maaf saya tidak bisa menandatangani kontrak karena ini salarinya kurang tinggi menurut saya, atau karena pekerjaan ini terlalu banyak misalnya. Sehingga kan kita bisa diskusi ulang gitu kan. Kalau begitu yang kamu mau seperti apa kan begitu kan. Nah ini tidak, kalau ini diabaikan ya wajar saja ketika seseorang kemudian pergi dari kita. Itu kesalahan owner lah ya yang di awal-awal seperti itu. Yang kedua ya, jadi pertama rekrutmen, kemudian yang kedua itu tidak adanya perjanjian ya, tidak ada perjanjian kerja. Kemudian yang ketiga itu tidak ada SOP ya yang mengikat ya. Maksudnya SOP yang mengikat ini apa gitu. Kalau kita punya tadi di perjanjian kerja ini kan ada tugasnya adalah dia bertanggung jawab untuk keberlangsungan farm. Keberlangsungan farm itu apa maksudnya kan itu terlalu luas ya kan. Apakah termasuk menyapu halaman gitu kan? Apakah termasuk mencuci piring kotor misalnya kan? Ataukah hanya sekedar melihara ternak? Melihara ternak ini termasuk mencari makannya enggak? Termasuk menyiapkan lahan pakan atau tidak? Nah itu kalau tidak kita tuliskan akan banyak hal yang ini ya miss gitu di situ. Nah untuk menguatkan tadi yang kita tuliskan dalam perjanjian tadi itu ada standar operasionalnya. Jadi misalnya memang seseorang diminta untuk bertanggung jawab atas ternak. Tapi ketika ternak ini diberikan pakan tidak sesuai jamnya, kemudian dia diberikan pakan tidak sesuai dengan jumlahnya, pakan yang diberikan ternyata kok berjamur juga tetap dikasihkan gitu. Nah berarti kan itu harus ada di SOP gitu, seperti itu. Selain owner ini harus bersikap seperti apa agar tim ini bisa tetap solid seperti itu? Kalau dalam teori pendidikan ya, itu ada engan susung tulodo ing madya mangun karsa tuturi hendayani. Itu kalau dalam teori pendidikan ya. Saya karena kebetulan background saya itu pendidik, jadi metode yang pendekatan yang saya lakukan seperti itu sama ini. Saya nggak tahu kalau di teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kalau pendekatan saya, karena saya backgroundnya pendidik, jadi akhirnya saya berusaha untuk tadi 3 hal tadi itu. Memberi contoh, misalnya nih, hal yang sederhana saja, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu kan kemudian kalau kita sendiri
misalnya nih saya datang terus taruh barang sembarangan, maka yang lainnya pun oh nggak apa-apa kok, ibu juga meletakkan barang sembarangan, berarti saya juga nggak ada masalah dong kan, kayak gitu. Jadi ketika nanti saya menanyakan kenapa barang ini ada di sini, si karyawan mungkin akan mengatakan oh iya bu maaf harusnya di sana misalnya kan, tapi dalam hatinya mengatakan alah biasanya juga gitu kan. Jadi ada perasaan seperti itu memberi contoh. Kemudian ing Madya Mangun Karso itu bagaimana memotivasi, itu yang selalu saya bangun di sini. Tim Sinatria ini kan anak-anak muda semua, umurnya adalah umur anak-anak saya semua. Jadi karena anak-anak muda semua, maka gimana caranya saya membangun motivasi dan visi yang jauh lebih besar. Saya memberikan gambaran saja bahwa Sinatria Farm itu inginnya seperti ini loh. Nah, menurutmu gimana? Baiknya gimana? Sehingga ketika saya tidak ada di sini pun Sinatria Farm akan tetap jalan. Karena apa? Karena kita ditopang oleh orang-orang yang punya ide-ide besar. Dan saya tidak ingin Sinatria ini hanya kiblatnya pada satu orang. Saya justru ingin tim ini juga bareng-bareng gitu, besarnya gitu. Apakah itu nanti akan ada semacam seperti mata pisau ganda. Kalau nanti dia keluar, nanti dia bikin peternakan sendiri, ya tidak ada masalah sih saya. Kebetulan yang ada di sini yang alumni kita ya, maksudnya yang bekerja di Sinatria Farm, kemudian mereka bikin peternakan sendiri, yang mereka berkembang dengan dirinya sendiri kan, artinya seperti itu. Saya tidak pernah terganggu dengan itu. Ing Madya Mangun Karso, jadi membangun kehendak, mengarahkan supaya potensi dari karyawan kita ini jangan hanya ya cuma gitu-gitu aja. Dia hanya seperti mesin yang bekerja tadi karena adanya SOP ya. Ya udah dia jalan seperti robot aja, nggak seperti itu. Kalau bisa seseorang ini punya inisiatif. Setelah dia punya inisiatif, dia punya kreativitas. Jadi ketika dia punya inisiatif, punya kreativitas, pasti dia mampu melejitkan potensinya dia. Nah, Tuturi Handayani, saya kayak orang main layang-layang. Kalau bablasan bara terlalu kenceng, tarik, ya kan? Kurangin dulu gitu. Terus udah dalam kendali, lepaskan pelan-pelan. Biarkan dia terbang, tapi jangan sampai dia terbangnya nggak jelas kemana. Nah, kembali lagi ke owner ya. Ini kan saya banyak pertanyaan mengenai owner, karena kan kadang banyak orang itu ketika gagal membangun tim yang disalahkan itu timnya sebenarnya. Nah ini kan saya balik, sebenarnya apa saja yang harus owner ini miliki seperti itu. Nah untuk owner, untuk mengontrol pekerjaan terutama, apakah itu 100% harus dikontrol oleh owner sendiri atau bisa didelegasikan atau seperti apa Bu baiknya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ing Madya Mangun Karso tadi. Ya. Bagaimana owner ini punya keterampilan untuk membangun kehendak. Kalau perlu dia itu punya kemampuan magic yang dia bisa membuat seseorang itu ikut merasakan bahwa saya bangun di sini, saya besar di sini. Kalau Sinatria itu besar, maka saya juga besar. Kalau Sinatria nggak besar, maka saya juga akan kerdil. Nah dengan kesadaran seperti itu, maka tim kita ini akan bergerak sesuai dengan potensi dia. Dia tidak akan berhenti karena dia harus menunjukkan potensinya. Karena kalau tidak menunjukkan potensinya kan akhirnya ya mau gimana lagi kan gitu. Ya kalau ada orang mengatakan ini kalau misalnya perusahaan kita bangkrut, maka kita akan di PHK, terus kita mana lagi kita kerjain. Tapi kan itu kan terlalu jangka pendek sekali gitu. Yeah. Nah kalau kita justru saya berusaha untuk membangun, kalau saya pribadi ya berusaha membangun supaya tim ini tidak hanya bergerak sesuai dengan roadmap saya, tapi kalau bisa melampaui apa yang kita targetkan. Nah bagaimana caranya? Caranya adalah kita setiap kali mengulang-ulang apa yang sebenarnya menjadi visi kita. Setiap kali mengulang-ulang memotivasi bahkan gitu ya. Di tim kita itu kan ada yang nggak punya background, contohnya direkturnya Sinatria Grow, sama sekali nggak pernah menyentuh pupuk sebelumnya gitu kan. Tapi kan karena kita motivasi terus, kemudian kita tunjukkan bahwa dia bisa, akhirnya kan bisa jalan sendiri, punya ide-ide sendiri gitu.
Ya mungkin awalnya mungkin merasa nggak percaya diri, tapi kan lama-lama akhirnya oh ternyata saya bisa loh. Bahkan sudah ngurus izin edar gitu ya, tiba-tiba udah ngurus izin edar misalnya kayak gitu kan. Padahal kan targetnya padahal kemarin baru coba kita publikasi dulu seperti apa gitu. Belum sampai langkah ke sana, tapi ternyata dengan ya tadi kita dorong dengan maksimal dia mampu mewujudkan potensinya dia gitu. Nah, apakah owner itu harus selalu mengawasi, selalu ngatur? Bagi saya yang tadi ya, kembalinya kan kepada SOP. Selama dia tidak keluar dari SOP, maka tidak perlu owner itu terlalu apa ya, merasa bahwa si karyawan kita ini yang menjadi penyebab sesuatu masalah terjadi. Misalnya ada ternak sakit atau kemudian berakhir pada kematian. Itu kan memang kalau hitungan kalkulatornya kan ya, kalkulatifnya kan oh dia rugi nih, 1 ekor tuh berapa, 1,5 juta kah, 2 juta kah, tergantung ukuran ternak, 500.000 sampai sekian gitu. Tapi kan kalau memang dia itu prosesnya ya, si owner ini tahu bahwa semua sudah dijalankan sesuai dengan SOP, ya mau gimana lagi gitu kan. Tidak bisa kemudian kita hanya menyalahkan. Nah mungkin kita coba ulang lagi. Nah itu kan yang biasa kita diskusikan kan begitu. Ini kira-kira kenapa ya? Kita cari bareng-bareng penyebabnya apa. Apakah karena, jadi semuanya akhirnya kita berusaha menyelesaikan masalah ini mulai dari misalnya nih ada kematian, penyebabnya apa? Apakah karena dia kurang pakan? Oh, nggak mungkin, kayaknya pakannya aman. Karena sanitasi, oh sanitasi setiap hari kita bersihkan. Apa nih faktornya? Dan kemarin saya sempat kepikiran, coba kualitas air, siapa tahu karena itu sudah jenuh ya. Dulu kan sawah kan di sini ya, sawah, terus kemudian setiap kali hujan kan mesti dapat tumpahan air dari atas. Nah kita kan nggak pernah tahu nih kualitas airnya seperti apa. Jangan-jangan memang kualitas air misalnya. Artinya kan kita jangan sampai terus langsung menyalahkan SDM kita kalau memang mereka sudah menjalankan SOP itu. Jadi kita patokan kita, makanya kenapa kita harus punya SOP, itu menjadi acuan kita apakah kita akan menegur karyawan kita atau tidak. Kalau karyawan kita sudah berjalan sesuai dengan SOP-nya dia, ya kita tidak punya alasan untuk kemudian marah-marah bahkan memecat seseorang karena ternaknya mati misalnya kayak gitu kan. Selanjutnya bagaimana dalam suatu peternakan atau usaha ini kan sebenarnya apa yang kita bahas ini kan bisa digunakan untuk banyak usaha, apapun usahanya mungkin bisa dijadikan sedikit referensi seperti itu. Nah, untuk membangun tim yang loyal dan solid itu kira-kira menurut Bu Vita itu seperti apa tipsnya? Tips membangun tim yang loyal ya, solid dan loyal ya. Kebetulan tim sekarang ini lahir bersama-sama. Ya walaupun ada yang sudah lebih senior lebih awal ya, tapi kebetulan alhamdulillah yang lebih senior ini kan dia juga tidak terlalu merasa tersaingi. Terus kemudian yang datang belakangan juga menghormati dan selalu merasa sama-sama gitu. Sehingga kalau kita memang ingin membangun tim yang baik sejak awal, pastikan bahwa kita punya indikator kinerja. Jadi keberhasilan seseorang itu karena memang sesuai dengan indikator kita. Kalau dia tidak ada indikator kinerja, misalnya nih seorang yang kemudian kita jadikan awalnya hanya pokoknya kiper. Kemudian karena kiper yang manajer sebelumnya dia resign, untuk memilih si manajer baru akhirnya dia cap-cip kembang kuncup gitu. Atau dia mungkin berdasarkan kedekatan personal, ya kalau begitu kan siapa yang berani menjilat dia akan lebih dekat kan begitu. Nah kita jangan seperti itu, kita gunakan indikator kinerja. Si di antara berapa nih, 2, 3, 4, 5, 10 orang ini yang mereka memang punya kinerja terbaik, maka dialah yang pantas untuk kita promosikan kan begitu. Jadi bukan sekedar siapa yang terdekat. Biasanya kan faktornya di situ ya yang membuat tim itu sering kasak kusuk gitu. Terus selain persaingan gitu ya, selain persaingan juga kadang-kadang karakter ya, pertempuran karakter. Jadi ada yang punya karakter yang dia mudah tersinggung, ketemu sama yang keras, ketemu sama yang apa adanya. Nah, udah itu biasanya jadi ambiar juga. Saya pernah soalnya ngalamin kayak gitu, sampai berantem gitu ya, hampir berkelahi gitu. Itu pernah ngalamin begitu. Itu karena faktornya memang di mereka
tim ini nggak terlalu solid. Nah, apakah owner ini perlu setiap saat harus mengintervensi permasalahan di karyawan gitu? Kalau bagi saya tidak. Jadi kalau owner itu kadang-kadang kalau kita intervensi malah jatuhnya nanti ketidakadilan kadang-kadang ya. Karena apa? Permasalahan di lapangan ini kan kompleks. Ada orang misalnya berkelahi gitu. Itu kan bukan permasalahan sehari 2 hari. Mungkin itu sudah akumulasi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya ya, sehingga akhirnya mereka bertengkar gitu. Sehingga ketika owner intervensi ya nanti yang dapatnya cuma case-case belakangan saja, padahal akar masalahnya sudah jauh di depan sana. Sehingga ketika owner mau intervensi maka pakainya tadi indikator kinerja, kemudian SOP itu yang kita gunakan untuk membuat kata putus terhadap karyawan-karyawan kita. Mungkin itu ya Bu ya, yang bisa saya tanyakan dulu. Soalnya kan memang kalau kita bahas ini akan semakin panjang dan mungkin nanti kita akan bahas mengenai SDM ini di sesi berikutnya. Jadi untuk sesi ini mungkin saya rangkum berdasarkan sudut pandang owner itu harus seperti apa. Nanti mungkin di kedepannya kita akan bahas di sudut pandang yang lain seperti itu. Mungkin itu baik teman-teman Sinatria semuanya, tetap pantengin terus channel dari Sinatria Academy untuk terus memantau dan terus belajar bersama podcast Sinatria Farm. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.